Selamat pagi, semangat pagi, dan salam sehat selalu. Anak-anak, sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya, menurut agama dan keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Hari ini kita belajar bahasa Indonesia, tema 7, subtema 3. Materi kita hari ini adalah pesan dalam pidato kepemimpinan, mengidentifikasi informasi penting dalam teks pidato, dan menggali informasi teks pidato dari berbagai media. Baiklah anak-anak, kita mulai pembelajaran kita hari ini ya. Pesan dalam pidato kepemimpinan, pulpena halaman 150. Nah anak-anak masih ingat ya, salah satu sikap pemimpin adalah kemampuannya dalam berpidato atau yang disebut juga orasi. Nah anak-anak masih ingat juga kan apa itu pidato? Nah pidato itu merupakan salah satu bentuk komunikasi lisan yang bertujuan untuk menyampaikan pesan kepada pendengar atau audiensi ya. Nah, ketika mendengarkan pidato, audiensi harus mampu menyimpulkan isi pesan yang terkandung di dalam pidato. Pesan yang disampaikan dalam pidato ada yang disampaikan secara langsung dan ada juga yang disampaikan secara tidak langsung ya. Pesan yang disampaikan secara langsung misalnya dalam bentuk ajakan ataupun imbauan. Sedangkan pesan yang disampaikan secara tidak langsung biasanya dalam bentuk pernyataan tersirat. Hal-hal yang perlu diperhatikan saat menyimpulkan pesan pidato adalah sebagai berikut. 1. Pesan harus mencakup isi pidato yang disampaikan. Nah, ini berarti pesan yang kita simpulkan itu harus berdasarkan isi pidato secara keseluruhan ya nak. 2. Pesan bukanlah ringkasan pidato, tetapi berupa penafsiran pendengar terhadap hal-hal yang disampaikan oleh orator ketika berpidato. Jadi, jika kamu disuruh tuliskan pesan pidato, bukan meringkas atau menulis ulang isi pidato ya nak, tetapi tuliskanlah penafsiran atau pemahaman kamu tentang hal-hal apa saja yang disampaikan ataupun diimbau oleh orator dengan harapan dapat dilaksanakan oleh pendengar. Nah, demikianlah cara menyimpulkan pesan pidato ya nak. Nah anak-anak, sekarang kita bahas tentang mengidentifikasi informasi penting dalam teks pidato ya. Ada di buku pulpena halaman 154. Nah ayo ingat kembali tentang teks pidato. Teks pidato adalah teks yang berisi ajakan. Dalam menyusun teks pidato, kita harus menentukan dahulu topik yang akan dibahas. Topik tersebut dapat disebut gagasan pokok ya. Nah, apa itu gagasan pokok? Masih ingat anak-anak? Ya, gagasan pokok itu adalah masalah dasar yang menjadi ide sebuah tulisan atau cerita. Nah, selain gagasan pokok, pidato juga harus mempunyai tema, tujuan, dan pesan ya. Jadi, penyampaian pidato itu harus sesuai dengan ketiga hal tersebut, yaitu tema, tujuan, dan pesan ya, agar pidato yang disampaikan tepat sasaran. Orator yang andal adalah orator yang mampu mengajak audiensi menyimak isi pidato yang disampaikan. Jika seseorang sedang berpidato, sebaiknya kita menyimak dengan baik. Karena dengan menyimak secara saksama, kita dapat mengetahui hal-hal penting yang disampaikan dalam pidato tersebut. Nah, adapun cara menyimak yang baik adalah sebagai berikut. 1. Fokus terhadap isi pidato. 2. Mendengarkan pidato yang disampaikan dengan baik.
Tiga, mencatat hal-hal penting dalam pidato. Dan yang keempat adalah menuliskan kesimpulan dalam pidato. Nah anak-anak, pembahasan kita yang terakhir pada pertemuan hari ini adalah menggali informasi teks pidato dari berbagai media. Ini ada di buku Bu Pena halaman 163 ya. Anak-anak, berpidato itu merupakan salah satu bentuk kegiatan berbicara di depan umum, ya kan? Nah, pidato biasanya ada dalam kegiatan resmi. Pidato bersifat mengajak pada setiap pendengarnya. Oleh karena itu, penggunaan bahasa dan sikap tubuh sangat memengaruhi penilaian pidato. Jadi, anak-anak, jika nanti kamu diberikan tugas untuk berpidato, berarti kamu harus memperhatikan penggunaan bahasa dan sikap tubuh kamu ya. Anak-anak, pidato dapat disampaikan melalui berbagai media ya, seperti radio, televisi, internet, maupun secara langsung. Nah, walaupun dapat disampaikan melalui media yang berbeda, semua pidato memiliki tujuan yang sama. Nah, anak-anak, ketika menyimak pidato seperti yang telah Ibu sampaikan tadi, kita juga perlu mendengarkan dengan fokus ya. Tujuannya apa? Ya, agar kita dapat memahami isi pidato serta pesan-pesan yang disampaikan dalam pidato. Nah anak-anak, demikianlah penjelasan Ibu untuk materi hari ini ya. Semoga dapat dipahami dan dimengerti. Dan sekarang Ibu akan mengajak kalian untuk menyaksikan dan menyimak video berpidato yang baik. Selamat pagi Miss Alan tercinta dan teman-teman yang saya kasihi. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita pada Tuhan Yang Maha Esa. Karena berkat-Nya lah kita semua dapat berkumpul kembali di sekolah ini pada pagi yang cerah ini. Sebelumnya, saya juga mau berterima kasih karena telah diberi kesempatan untuk menyampaikan pidato dengan tema perpisahan. Teman-teman yang saya kasihi, tidak terasa waktu berlalu begitu cepat. 6 tahun sudah kami belajar dan menimba ilmu di sekolah tercinta ini. Kini tiba saatnya bagi kami untuk melangkahkan kaki menuju pendidikan selanjutnya. Sesungguhnya perpisahan ini terasa berat bagi saya. Namun mengingat masa depan yang harus saya sambut dengan meraih jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi, maka perpisahan ini saya terima dengan ikhlas. Bapak dan Ibu guru yang sangat saya cintai, perkenankanlah saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perjuangannya dalam mendidik saya. Berkat bimbingan kalian, saya bisa membaca, menulis, menghitung, dan belajar menjadi manusia yang sesungguhnya. Bapak dan Ibu guru yang sangat saya cintai, pengabdian kalian dalam mendidik, mengajar, membimbing, dan mengasuh saya di sekolah yang tercinta ini sungguh sangat besar. Saya tidak dapat membalas seluruh kebaikan dan jasa Bapak dan Ibu guru dengan apapun selain dengan doa dan permohonan saya agar kiranya Tuhan memberikan Bapak dan Ibu guru kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan. Amin. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala tingkah laku yang mungkin tidak berkenan di hati Bapak dan Ibu guru. Jasa kalian tidak akan pernah saya lupakan sepanjang hidup saya. Karena tanpa bimbingan kalian, saya bukanlah siapa-siapa. Kesan saya di sekolah ini yaitu pada saat saya masuk ke sekolah ini pada kelas 1 SD. Waktu itu